yang orang menyangka dengan bos bola ke atas, dia main ke bawah tuh bola Messi. Jadi Messi adalah Messi bagi saya, dia bisa magnet yang membawa, menggerakkan besi-besi sekitar dirinya itu menjadi satu satuan, dan itu Messi bisa mengangkat Argentina. Sama kalau kita ingat seniornya dia, Diego Maradona, sama jadi magnet yang menggerakkan, mengangkat semua performa teman-temannya, dan teman yang biasa saja menjadi luar biasa karena Maradona. Dan Messi saat ini adalah magnet yang sama seperti Maradona. Erwin. Masih dengan 32 besar Piala Dunia, 3 laga terakhir ada Argentina versus Tanjung Verde, Australia Mesir, dan Kolombia versus Ghana. Nah, kita mulai dulu ya dari Argentina versus Tanjung Verde. Seperti apa nih? Mungkin Bung Erwin dulu, di mana tadi sebelumnya kita sempat bahas bahwa Tanjung Verde ini cukup membuat banyak kejutan ya di gelar Piala Dunia nih. Iya, Tanjung Verde di pertandingan pertama tahan imbang Spanyol 0-0, pertandingan kedua lawan Uruguay mereka bisa cetak gol, skor 2-2, lawan Arab Saudi mereka juga tidak kalah dan akhirnya bisa lolos ke fase knockout. Tapi Argentina kayaknya sampai di sini langkah dari Tanjung Verde gitu ya. Karena Argentina 3 kali main, 3 kali sempurna, dan di pertandingan terakhir itu udah coba nggak pakai Messi jadi starter, tetap menang juga. Messi jadi pemain pengganti, ngegolin juga dia. Jadi memang bagaimanapun ya harus diakui bahwa Argentina lebih punya peluang yang lebih besar ya dibandingkan Tanjung Verde. Kalau misalnya Tanjung Verde bisa menyulitkan atau bisa membuat kejutan, ya itu tadi bisa jadi kejutan terbesar di Piala Dunia 2026. Bagi saya, kalau mereka masuk lapangan, ya kita lihat gesturnya. Kalau masuk lapangan untuk dekat dengan Messi, untuk mendapatkan jersey Messi, selesai Tanjung Verde bagi saya. Tapi jangan lupa, negara jajahan Portugal ini pemain-pemainnya hampir bisa katakan mengecap ilmu sepak bolanya di luar negeri, meskipun bukan di tertier utama klub di Eropa, tapi bagaimanapun juga mereka mengecap ilmu sepak bolanya juga hampir semuanya banyak di Spanyol, banyak di Portugal, di Rusia. Jadi jangan kecewakan, kalau saya katakan, orang mengatakan Tanjung Verde adalah tim yang akan dilahap oleh Argentina, ya hati-hati. Kita tidak ingin mengecewakan prediksi itu, tapi saya ikut Erwin bahwa Piala Dunia ini butuh Argentina. Karena Messi adalah Messi. Tapi ini last dance-nya manis bagi Messi tentunya kalau Anda melihat performanya di Argentina sejauh ini. Sampai saat ini, tadi sudah katakan, sebagai pemain pengganti pun bisa mencetak gol tendangan bebas yang orang menyangka tendangan bebas bola ke atas, dia main ke bawah tuh bola Messi. Jadi Messi adalah Messi bagi saya, dia bisa magnet yang membawa, menggerakkan besi-besi sekitar dirinya itu menjadi satu satuan, dan itu Messi bisa mengangkat Argentina. Sama kalau kita ingat seniornya dia, Diego Maradona, sama jadi magnet yang menggerakkan, mengangkat semua performa teman-temannya, dan teman yang biasa saja menjadi luar biasa karena Maradona. Dan Messi saat ini adalah magnet yang sama seperti Maradona. Bung Erwin, gimana kalau kita ngomongin soal Messi ya? Last dance-nya yang manis di Piala Dunia ini gimana? Ada beberapa pemain yang menjalani last dance di Piala Dunia ini. Messi, Ronaldo, Luka Modric. Di Bosnia juga ada Edin Dzeko, tapi cadangan. Yang sudah gugur Manuel Neuer, kiper Jerman. Dari beberapa pemain ini yang last dance-nya kelihatannya paling sempurna, yang menuju ke kesempurnaan, ya Messi gitu ya, dengan start yang bagus. Dia cetak 6 gol di 3 pertandingan. Dia membawa rekan-rekannya, memimpin rekan-rekannya meraih hasil yang sangat maksimal, dan punya peluang yang besar juga untuk bisa melewati Tanjung Verde. Dan ya itu tadi, bahwa last dance dari Messi ini awalnya memang kelihatan paling sempurna, tapi kan kita nggak tahu seperti apa nanti perjalanan dari Argentina. Tapi peluangnya cukup besar sih. Ini baru babak 32 besar ya, menuju ke 16 besar. Oke, sekarang kita ngomongin wakil Asia. Kalau kata Bung Wesley tadi, Asia mana nih? Asia KW ya? Australia. Gimana nih? Australia prediksinya. Kalau saya mengatakan Mesir, negara yang menumpang masuk ke Asia supaya dulu pintu ke Piala Dunia lebih memudahkan bagi dia, karena persaingan meningkatkan kualitas Australia itu sendiri. Jadi jangan berpikir orang masuk ke Asia itu karena mencari tiket otomatis. Tidak. Dia masuk ke Asia untuk meningkatkan kualitas persaingan. Tim nasionalnya sudah meningkat dibandingkan dia bertahan bersatu dengan Selandia Baru dan the Gang di zonanya dia. Dan kalau melihat performanya, 2022 dia lolos juga ke 16 besar bersama Jepang dan Korea Selatan. Jadi kalau kita bicara Asia,
2022 kita ada 6 Asia yang lolos ke putaran final, hanya 3 yang berhasil lolos dari fase grup ke knockout. Di Piala Dunia 2006 datang 9, cuman 2. Dan 2-nya tanpa mengurangi kekecewaan tadi saya katakan Jepang, ya tinggal kini adalah Australia menjadi harapan kalau kata Win Asia KW ya. Jadi kedatangan Austria untuk meningkatkan kualitas persaingan kompetitif di Asia, ya harus kita akui. Tapi apakah kita menerima sepenuhnya sebagai zona Asia karena sejarah, ya kita akan lihat apakah dia bisa mengharumkan nama Asia sehingga kita mengatakan oh iya Australia Asia gitu. Bung Erwin ditambahkan Australia melawan Mesir. Adu kekuatannya seperti apa? Australia itu 1 kali menang, 1 kali seri, 1 kali kalah di grup. Jadi runner up grup setelah Amerika. Amerika sebagai tuan rumah cukup meyakinkan, tapi Australia di peringkat 2 juga cukup oke penampilannya, terutama ketika menghadapi Turki. Waktu lawan Turki itu mereka banyak diserang, tapi dengan permainan yang sangat efektif mereka akhirnya bisa menang 2-0. Di pertandingan terakhir mereka bisa bermain imbang lawan Paraguay. Ya, kalau menghadapi Mesir, saya pikir akan menghadapi lawan yang berat karena Mesir kan punya Mo Salah, ada Omar Marmoush, ada pemain-pemain yang di pertandingan babak penyisihan membawa Mesir ini bisa lolos ke babak 32 besar. Agak berat sih lawan Mesir nih kalau menurut saya. Berat ya. Nanti berarti akan menjadi pertandingan yang seru nantinya ya. Laga terakhir 32 besar, Kolombia versus Ghana. Wah, seperti apa nih? Gimana Bung Wesley? Kolombia. Salah satu negara Afrika yang berprestasi di Piala Dunia kan Ghana. Ya. Mencapai perempat final bersama Senegal, Kamerun, dan yang paling baik adalah Maroko. Bagi saya memang ini adalah salah satu, tadi kita sebut Afrika, ini generasi yang bisa mengatakan Ghana adalah salah satu wakil terbaik untuk Afrika. Saya masih melihat Ghana sih. Masih Ghana. Kalau Bung Erwin, sependapatkah dengan Bung Wesley? Atau Kalau saya Kolombia. Kolombia kebetulan kemarin nyimak waktu mereka bermain lawan Portugal. Mainnya bagus, nyerangnya bagus, dan Portugal nggak bisa menang meskipun skornya 0-0 ya. Mungkin kurangnya di penyelesaian akhir. Tapi secara kualitas individu, Kolombia punya Luis Diaz, masih punya James Rodriguez, kapten timnya, masih punya Luis Suarez ya. Ini Luis Suareznya Kolombia ya, bukan Luis Suareznya Uruguay. Dan pemain-pemaima yang memang cukup mumpuni kalau menurut saya ya. Mereka itu ada di peringkat 3 di CONMEBOL. Argentina, Ekuador, Kolombia. Sama seperti Paraguay, Argentina sama Brasil itu juga kalah lawan Kolombia di CONMEBOL. Jadi tim yang kuat dan pernah mengalahkan Argentina. Oke. Nah, kita mau lihat bagan 32 besar Piala Dunia ya. Ini dia ya, kita sama-sama lihat knockout round Piala Dunia 2026 dari bagan yang ada. Timnas mana yang bisa dibilang jalannya mulus ke semifinal dan yang jalannya terjal? Nah, mungkin coba dilihat-lihat dulu nih para narasumber. Sudah kebayang, Mas Erwin? Ya, yang mulus Argentina di kanan bawah. Ya, kalau bisa lewat Tanjung Verde, dia akan mungkin Australia atau Mesir. Ketemunya di perempat final mungkin yang berat Kolombia ya. Kolombia, Ghana ini yang bisa masuk ke perempat final. Ketemu yang berat lagi baru di semifinal antara Inggris atau Brasil. Sementara kalau di kiri atas, Prancis, Jermannya tadinya dikirain akan ketemu di 16 besar, tadi Jermannya sudah out. Ya, Belanda juga sudah out. Jadi Prancis mungkin sama kayak Argentina, agak mulus jalannya ya. Karena tim-tim besarnya sudah nggak ada. Sementara kalau yang di kiri bawah ada Portugal, Spanyol, Belgia. Ini agak berat sih sebelah kiri bawah nih. Jalannya Spanyol yang agak berat kalau menurut saya. Ya. Jalan Spanyol ya. Ditambahkan Bung Wesley. Ya, ini bagan bagi saya adalah perjalanan Prancis dan Argentina ketemu di final kalau bagan seperti ini kan. Tapi kan ini kan kita melihat bagan ya, kita tidak tahu kejutan-kejutan apa yang dimiliki, apakah ketergantungan sebuah tim itu terhadap sejumlah pemain itu mempengaruhi ketika nanti akumulasi kartu atau kartu merah yang dihadapi. Ini kita lihat, kalau saya setuju, kanan itu jalurnya Argentina, kiri itu jalurnya Prancis. Mungkin Argentina lebih berat karena kalau mereka ketemu Brasil di semifinal, karena ini bukan lagi tentang sepak bola, tapi tentang harga diri yang akan mempengaruhi banyak hal dalam tactical game.
Oke, yang jalannya terjal. Ya di bawah ini, kiri bawah. Kiri bawah ya, Spanyol. Ya, kiri bawah Spanyol. Tidak mudah. Kalau Spanyol lolos lawan Portugal dan Kroasia itu tidak mudah. Dan di bawah mereka itu tim gangguan ya. Dan jangan lupa Amerika itu tim dengan teknologi banget dan mereka bisa mengatasi lawan-lawannya. Dua kemenangan pertama di grup dan kemudian dalam tanda kutip sedikit melepas gas dan mengerem di laga ketiga dan kalah di fase grup, tapi kita lihat ini apakah mereka bisa memperbaiki penampilan mereka. Gangguan utama menurut saya antara Belgia dan Senegal, dan saya lebih milih Senegal gangguan utama bagi grup kiri bawah ya. Oke, jadi sama-sama tadi ya sependapat, sebelah kiri Prancis, sebelah kanan Argentina. Yang mulus jalannya, tapi kita tidak tahu ya, ini masih babak 32 besar. Bagaimana dengan 16 besar itu 5 Juli ya nanti ya. Ini akan mempertemukan ada Paraguay, Prancis, Kanada versus Maroko. Waduh, Paraguay versus Prancis. Kita mulai dulu deh dari situ, Bung Erwin. Ya, Prancis punya peluang besar ya kalau lawan Paraguay. Sementara di bawahnya Maroko. Ya, Maroko lawan Kanada, Maroko. Saya perkirakan Maroko. Portugal, Kroasia agak susah nih ya. Mungkin Portugal yang akan menang. Nanti di 16 besarnya lawan Spanyol. Amerika Serikat mungkin lawan Belgia. Sementara kalau di kanan Brasil, Norwegia kayaknya seru nih ya. Norwegia bisa lewatin Pantai Gading kan ya. Ya. Brasil, Norwegia, Brasil sih ya mungkin yang akan lolos. Meksiko, Inggris, ada Inggris. Sementara di bawah Argentina ya langsung aja kalau semifinal perempat finalnya Argentina lawan Kolombia mungkin. Oke, ada gurita Piala Dunia juga nggak ya di sini ya, yang bisa nunjuk siapa-siapa aja nantinya yang akan masuk ke semifinal dan juga final. Oke, jadi gimana Bung Wesley? Paraguay, Prancis, Kanada, Maroko. Ya, nggak jauh berbeda kalau melihat berdasarkan penampilan fase grup dan di babak 30 besar, Prancis masih yang katakan sempurna dengan permainan mereka belakang depan sama saja. Mereka belum mendapatkan ujian nyata di lini pertahanan. Sementara di depan mau Mbappe, mau Ousmane Dembele, mau siapapun kayaknya ganas-ganas saja gitu bermainnya. Kemudian kalau Kanada Maroko, saya masih lihat Maroko semoga tidak banyak gangguan secara psikologi ya, karena menghadapi tuan rumah tetap aja di Piala Dunia ini kayaknya kita harus akui tuan rumah semua lolos dari fase grup itu membuat penampilan itu semakin mengejutkan. Kalau 2022 kan tuan rumah tidak lolos ya, Qatar. Pernah juga Afrika Selatan 2010 nggak lolos. Jadi tiga-tiganya lolos dari fase grup, itu membuat kekuatan dari ketiga tuan rumah ini sepadan, termasuk Kanada lawan Maroko, meskipun saya masih melihat Maroko. Oke. Terakhir untuk masing-masing narasumber, final ideal. Bung Wesley dan Bung Erwin, Bung Wesley dulu. Final ideal siapa? Melihat performa di 30 besar, saya lihat Prancis dan Argentina. Seperti Bagan yang tadi ya? Ya. Oke. Itu jualan sekali bagi kita, sepak bolanya pasti tidak akan membosankan. Pasti akan sangat seru dan menarik. Bung Erwin? Kalau saya agak beda. Kalau tadi tuh? Bang Wesley Ya. kan Prancis Argentina. Kalau saya Argentina lawan Prancis. Iya, gimana? Beda kan? Sama aja, Oh, sama ya? cuma dibolak doang. Ini lawak juga nih Bung Erwin. Kenapa sih? Kok bisa sama? Nggak seru ah? Ya memang itu yang peluangnya paling gede, kelihatan dari babak penyisihan kemarin, permainannya paling mantep. Tapi jangan mengecilkan fans Ronaldo dong untuk last dance-nya. Untuk fans Ronaldo seperti apa nih yang ingin disampaikan? Untuk Portugal. Ya mudah-mudahan bisa paling tidak ke final tuh udah bagus deh gitu. Ya. Ya Masih ada optimisme dong pastinya. bisa, tapi berat. Kalau ke final ideal juga, lawannya kan Messi. Oke. Argentina ke final juga gitu. Oke. Kita akan tunggu nantinya, akan ada babak berikutnya ya di 16 besar 5 Juli. Kita akan tunggu selengkapnya. Terima kasih para narasumber sudah bergabung di kesempatan Gestur kali ini. Bung Wesley, Bung Erwin, dan juga pemirsa tetaplah bersama Gestur. Minggu depan akan tayang kembali. Saya Nela Husna, sampai jumpa.